Sekarang kita bahas banyak berseliweran tentang sholat sunnah ba'diyah isya lebih bagus daripada sholat sunnah taraweh. Yang lebih miris lagi itu ada ustadz yang mengatakan, ustadz kalau sholat taraweh lalu nggak sholat ba'diyah itu ustadznya bodoh, sambil ketawa-ketawa, seakan-akan itu meremehkan orang yang taraweh tapi nggak sholat ba'diyah isya. Satu lagi mengatakan dengan pedenya, ustadz yang tidak sholat ba'diyah tapi sholat taraweh ilmunya masih belum sampai. Ini seakan-akan yang benar itu seperti itu. Ini berbahaya menurut Buya. Karena ini menganggap salah, remeh, enteng, rendah orang yang sholat tarawih tapi nggak sholat ba'diyah isya. Ini yang nggak boleh dibiarkan. Dari mana dasarnya? Kalau dasar hadis jelas tidak ada. Yang palsu aja nggak ada. Tentang kekhususan dan kepastian kesorehan sholat sunnah ba'diyah isya afdal daripada tarawih, nggak ada hadisnya. Yang palsu aja nggak ada. Tapi jelas mereka juga nggak ngarang. Dari mana sumbernya? Setidaknya ada dari sumber Fathul Mu'in. Ada lagi yang populer adalah dalam sumber Hasyiah Al-Bujairumi alal Manhaj. Ada juga Al-Khatib. Ini yang dia ambil alal Manhaj. Ada juga dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Begini takbirnya, perhatikan. Ini harus diluruskan. Ya, di sini lakin narotibah, langsung aja tutup poinnya. Kali nanti bisa dibaca sendiri, juznya terserah masing-masing kitab beda-beda. Yang penting saya sampaikan takbir nanti ditulis sendiri. Lakin narotibah talil faraidhi, salat sunnah rawatib yang ikut pada fardu afdalu minat tarawihi. Lebih utama daripada tarawih. Jelas kan? Ya, ini istihad. Kenapa kok lebih utama daripada tarawih? Nah, ini masalahnya kenapa? Bukan dari hadis, karena limuwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha dunat tarawih. Karena Nabi itu selalu wadzaba, mendawamkan ba'diyah isya, beda dengan tarawih. Nah, ini iskalnya di mana? Perhatikan. Ini di kitab syarah Hasyiah Al-Bujairumi alal Manhaj ya. Al-Bujairumi, Syekh Bujairumi itu mengatakan begini. Dalam syarahnya, afdalu minat tarawih wis ya, alal asoh menurut qaul yang lebih sahih menurut beliau. Wa muqabiluhu, ini penting. Wa muqabilu berarti ada qaul yang mengatakan yufaddalu tarawih ala ratibah. Ada qaul yang mengatakan diutamakan lebih afdal tarawih daripada salat sunnah rawatib pada isya terutama. Dalam hal ini pada isya. Jadi ada qaul yang mengatakan lebih utama tarawih daripada ba'diyah isya. Lisanil jama'ati fiyah, karena tarawih itu jamaah. Sedangkan ba'diyah itu juga jamaah. Ini pendapat. Masalahnya lagi Nabi itu kan idza fa'ala syai'an wa dhaba alaihi. Nabi itu kalau berbuat taat, sesuatu perbuatan baik, wa dhaba alaihi, Nabi itu selalu istiqomah. Loh, apakah Nabi enggak istiqomah tarawih? Tidak. Perhatikan, yang dimaksud dengan muwadhabah Nabi, yang dimaksud dengan Nabi itu selalu istiqomah melakukan ba'diyah isya itu gimana? Perhatikan sarahnya, perhatikan. Ai ma'a izhariha, maksudnya Nabi itu muwadhabah ba'diyah isya itu apa? Li izhariha, karena Nabi itu menampakkannya. Fala yaridu anna tarawiha wa dhaba 'alaiha. Tarawih itu Nabi itu enggak istiqomah menampakkannya. Lakin lam yuzhirha, Nabi itu enggak menampakkan kepada sahabat kan? Kan tarawihnya itu 3 hari dengan sahabat, selebihnya Nabi sendirian. Artinya apa? Nabi juga tarawih. Jadi keutamaan ba'diyah isya daripada tarawih itu alasannya karena Nabi memuwadzabahkan dalam hal apa? Menampakkannya. Nah, kalau sekarang tarawih dinampakkan, nah ini kan malah menjadi marjuh itu kaulnya itu. Zaman Nabi kan tarawih enggak dinampakkan. Sendiri. Masa Sayyidina Abu Bakar sendiri. Kapan tarawih itu berjamaah rame-rame? Masa Sayyidina Umar. Yang laki-laki Ubay bin Ka'ab. Yang perempuan insyaallah namanya sahabat Sulaiman bin Abi Hasmah. Itu masa dari Umar itu. Jadi ketika alasan lebih utamanya ba'diyah isya itu gara-gara dinampakkannya, maka sekarang tarawih juga lebih dinampakkan daripada ba'diyah, kan begitu. Ono khulu Muhammad Sule kan gitu, malah banter maneh. Gitu. Ini secara qaul. Dalam kitab Majmu' kita lihat, dalam kitab Majmu' perhatikan. Anna tarawih, kita Majmu' lihat. Imam Nawawi, Syafi'i iki sing biasanya orang Syafi'i yang di YouTube itu gemar-gembor sampai guyang-guyu, tersinggung sekali dia itu. Meremehkan itu, menyakitkan hati itu. Karena itu bodoh itu, guyang-guyu itu, nanti kirim ke ustaz itu. Enggak boleh gitu.
Betul, itu menyakitkan itu. Karena ini ikhtilafiyah gitu. Sama dengan begini, nggak kunut, ilmunya nggak sampai. Itu sama dengan begitu. Nanti orang yang nggak kunut, kunut ilmunya nggak sampai, kan menyakitkan itu. Sholat jamaah itu ikhtilaf. Syafi'iyah itu fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung nggak jamaah, sak pondok nggak jamaah dosa kabeh, kan gitu kira-kira. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah Malikiyah. Mazhab Hanafiyah yang paling rojeh itu adalah wajib. Mazhab Hambaliyah satu suara wajib. Lah orang yang mengatakan wajib itu gak jamaah, ilmu gak sampai, guyu-guyu apa gak tersinggung yang gak jamaah. Ini gak boleh dibiarkan gitu itu. Kalau kamu mengatakan kalau ini mengatakan wajib, sudah selesai, gak usah menghina gitu dengan ngolok-ngolok ilmunya gak sampai, bodoh itu gak boleh itu. Ini harus ditegakkan ini, harus di-share sebanyak-banyaknya ini. Supaya gak melihat orang yang gak dia Isya itu rendah hina gitu. Itu satu. Kita baca qaul dulu, nanti setelah itu kita analisa bersama gimana. Dalam kitab Majmu' disebutkan an-tarawih afdalu minas sunani rotibah. Jelas itu. Tarawih afdal daripada sunnah rotibah. Li'annaha kenapa? Li'annaha tusannu lahal jamaah. Karena sholat sunnah tarawih itu disunahkan jamaah. Fa asbahat al-aidah. Maka dia menyerupai sholat id dia itu. Wa hadza ikhtiyarul qadhi Abu Thayyib. Ini adalah pendapatnya Abu Thayyib al-Qadhi. Al-Qadhi Abu Thayyib. Pendapat kan gitu. Pendapat yang lain tidak. Wasani wa huwa as-sahih bi ittifaqil ashab anna sunan ar-ratibah afdal. Pendapat yang lain sunnah ratibah afdal kan gitu. Ikhtilaf artinya ikhtilaf gitu. Kalau ikhtilaf kenapa kita meremehkan yang tidak sependapat dengan kita? Ilmunya nggak sampai, ini kan berbahaya. Apalagi nggak ada hadis yang mendasarinya, hanya istihad. Kalau istihad, al-istihadu la yunqadu bil ijtihadi mislih. Istihad nggak boleh dirusak dengan istihad yang sepadannya. Ini kan sama-sama istihad. Nggak bisa dirusak. Makanya kita hormati dong. Gitu. Makanya pendapat tetap ada karena sama-sama istihadnya, nggak bisa rusak gitu. Nggak bisa dibatalkan. Wa hadza dhahirun nasi Syafi'i rahimahullah fil Mukhtasar. Li anna nabi wa dhabar ila akhirih. Perhatikan sekarang yang menarik. Perhatikan. Wa sabbu hadzal khilaf anna Syafi'i rahimahullah qala fil Mukhtasar wa amma qiyamu syahr Ramadan fa salatul munfarid ahabbu ilayya minhu. Qiyam Ramadan itu salat sendiri lebih saya senangi daripada jamaah gitu. Ahabbu ilayya minhu. Qali muharramin famin ashabina, di antara ashabina itu ya pengikut Syafi'i atau orang yang berafiliasi ke mazhab Syafi'i. Lebih man qala muradu Syafi'i, yang dimaksud Syafi'i itu gimana? Annal infirada bit tarawihi afdalu min iqamatiha jama'atan. Tarawih sendiri itu lebih bagus daripada jamaah. Nah, kita melakukan dua-duanya, kan gitu, Rek. Yo jamaah ya sendirian, sing gelem terusno kan gitu. Apa gak jos kita bahas? Mengamalkan dua pendapat. Kok NU kok mek 8 niku opo? Cok ngono enggak boleh begitu. Sing 8 kok 20 nambah-nambah bid'ah. Jangan begitu. Masing-masing punya dasarnya. Enggak usah bodoh itu, enggak usah begitu menyakitkan itu. Buat orang carok itu. Ya. Wa minhum man qala, ini masih ikhtilaf banyak pendapat. Wa minhum man qala arada an-ratiba allati la tusalla jama'atan habbu ilayya min at-tarawih. Ada yang mengatakan enggak begitu, maksudnya itu adalah salat sunnah ratiba ba'da Isya yang tidak jamaah lebih saya senangi daripada tarawih gitu. Ikhtilaf artinya qaul itu menjadi banyak perdebatan, interpretasi banyak. Wis, ini ikhtilaf titik poinnya. Selanjutnya yang kedua, gimana yang rajih kan gitu. Ini menurut Buya Allah misawab ya. Kalau menurut Buya, tarawih dan ba'da Isya itu sama-sama afdolnya. Sama-sama afdolnya. Enggak ada yang lebih afdol, enggak ada. Karena apa? Perhatikan. Rasulullah bersabda sahih Muslim, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Salat sunnah yang paling top setelah wajib fardu maktubah apa? Sholatul lail, salat di malam hari. Setiap sholat di malam hari itu lebih utama dari semua sholat sunnah. Titik itu. Kitab Meduzan juga begitu. An-naflu, naflul mutlak apa? Pokoknya sholat sunnah di malam hari itu afdol setelah maktubah. Jadi sebaik-baik sholat sunnah itu sholat di malam hari, apapun mereknya sholat. Titik. Terus gak usah dikasih judul hajat, sholat kepepet, gak usah. Pokoknya sholat malam hari. Sholatul lail itu kapan? Setelah Isya. Ulama berpendapat sholat tarawih dimulai Isya, nggak boleh maghrib.
Tapi ada yang maghrib katanya. Tapi ulama rata-rata dia belum meneliti, rata-rata memang isya itu. Jadi kalau kamu sholat ba'diyah isya itu sudah sholatul lail. Artinya apa, Rek? Kalau kamu habis isya jangan sampai enggak sholat sunnah. Makanya sholat tarawih itu istimewa double. Double-nya ya wis sholatul lail, ada hadis yang menguatkan man qoma ramadhana iman ihtisaban lu. Double-double pokoknya, masa dikatakan lebih daripada sholat roti babat isya itu gimana maksudnya? Tarawih itu otomatis ba'da isya dapat, sholatul lail dapat, qoma ramadhan dapat lu gitu. Jamaah dapat. Takjil sisa tadi juga dapat. Apa gak enak tambahan? Ya oleh salaman, oleh gembar-gembor semua wis, mau lu nek akeh tambahan. Mosok bodoh sak sing gak salat ba'diyah ini bahaya itu. Jadi salat tarawih itu istimewa gitu. Baik sekedar mau jamaah terserah itu. Selanjutnya ya, jadi salat malam itu afdol. Wis gak titik termasuk tarawih karena salatul lail dia. Ba'diyah juga salatul lail, enggak ada tafawud begitu menurut Buya ini. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan. Ini sudah Buya teliti banyak. Sudah banyak baca. Kesimpulannya man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya'i ya kana ka'adli lailatul qadar. 4 rakaat ba'da isya, Rek. Kalau istiqomah kamu lakukan ya. Maksudnya sekali ngelakuin ini ya 4 rakaat ba'da isya itu fadilahnya seperti lailatul qadar. Ada yang 4 rakaat itu sekali salam hadisnya. Ada yang enggak ada disebutkan itu, ada yang pakai surat kulhu, ada surat sajadah apa tabarok dan seterusnya, itu ikhtilaf juga, ada yang enggak pakai itu. Pokoknya kamu kalau bisa mulai sekarang habis isya 4 rakaat. Jaga nih antisipasi kalau malam enggak tahajud gitu. Jadi kalau kamu sholat isya 4 rakaat, Rek. Sunnah, wis itu seperti qadar. Ini kalau jenenge ba'diyah. Apa saja mereknya? Lah tarawih mari isya otomatis itu. Nabi kan nggak ngomong ba'diyah, atau perhatikan nama merek ba'diyah itu siapa yang ngasih? Bukan Nabi, Rek. Pokoknya man sholla ba'dal isya arba rakaatin. Pokoknya 4 rakaat sudah selesai. Nama tarawih itu siapa yang ngasih merek? Ulama juga, bukan sahabat. Dari kata tarwihah, rauhah, istirahat. 4 rakaat istirahat karena imamnya panjang-panjang, 2 juz gitu sekali. 2 juz itu 1 malam. Capek minum susu. Lah kita kulhu kali istirahat di opo? Opo sing istirahat wong kulhu tok ae. Gak tarawih kok ajene iku. Salatus surah mesti niku. Surah, salatut tasri'. Gak usah jamaah, salat tasri' jamaatan rahmakumullah ngono, gak usah tarawih. Yang ngasih salat tarawih nama itu ulama. Istirahat setiap 2 rakaat, 4 rakaat istirahat. Minum-minum dulu, minum susu. Kata Buya itu temannya ada di sini itu Cak Holik itu pernah cerita sama Buya, itu di India itu begitu, panjang-panjang habis 2 rakaat 4 rakaat itu minum susu gitu, santai minum jajan dulu baru sholat lagi. Emang capek lama. Nah kita sholat banter-banteran kok nggak istirahat itu banyak kan istirahatnya daripada sholatnya nanti. Paham tak kira? Gitu. Jadi yang ngasih merek tarawih itu ulama. Gimana kita afdol ba'diyah tarawih itu gimana itu? Jadi kalau kamu sholat 4 rakaat tarawih itu mati dapat dari isya masuk itu. Jadi sama-sama afdolnya, sing ba'diyah isya tarawih ganjaran double. Sing ba'diyah atau oleh ganjaran ba'diyah, sing isya oleh ganjaran tarawih isya, itu masing-masing itu. Bukan kok afdol-afdolan. Kalau kita baca Syafi'iyah ya, kalau kamu masuk masjid, kan sunat tahiyat masjid kan itu kan? Kamu masuk masjid salat duha otomatis tahiyat masjid itu ulama. Pernah dengar ini? Iya, berarti kamu salat tarawih otomatis ba'diyah otomatis. Karena salat setelah isya kan gitu, ba'diyah isya. Hajat juga ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya setelah isya, kan gitu artinya. Masa udah merek ba'diyah? Enggak ada. Apapun sholat sunnah setelah isya, berarti ba'diyah isya. Kan namanya ba'diyah, tahu ba'diyah kan setelah. Tarawih itu juga setelah isya kan gitu, enggak setelah subuh. Kan gitu. Jadi ba'diyah isya tarawih masuk otomatis. Maka sholat sunnah itu, kamu Allahu Akbar, sholat sunnah otomatis ba'diyah isya itu. Masih enggak sebut ba'diyatan lillahi ta'ala, apa-apa. Allah Akbar, sholat sunnah selesai. Makanya ulama-ulama itu sholat tarawih itu apa? Biniyati sholat tarawih au qiyamu Ramadan gitu. Jadi ulama itu dituliskan itu apa? Sholat qiyamu Ramadan, bukan sholat tarawih namanya. Kenapa sholat qiyamu Ramadan? Hadisnya man qama Ramadhana. Jadi nama itu merek ulama yang buat gitu. Maka menurut Buya antara tarawih dan ba'diyah isya enggak ada bedanya. Sama-sama afdolnya. Kenapa? Karena dikerjakan sholatul lail.
Sama salatul lail, salat malam. Afdhalus sholati ba'dal maktubati salatul lail. Kata kuncinya di situ. Sebaik-baik sholat setelah fardu, salatul lail titik. Enggak usah ditimbang-timbang. Bagus mana istikharah, hajat, tobat, minta jodoh. Enggak usah bagusan minta jodoh dulu, baru istikharah dulu. Itu kan ulama masing-masing. Kenapa dibedakan bodoh-bodohin itu ngapain itu? Belajar lagi ya. Jangan sok-sok kemudian ngerti satu kitab langsung kewar-kewar gitu. Ulama itu banyak pendapatnya. Pendapatannya jarang. Wah, maka menurut Buya jangan begitu. Kamu besok nanti kalau jadi ustadz ya, ada pendapat yang kamu yakini benar, nggak usah menghina gitu. Bahaya. Yes, ada pendapat begini gitu aja cukup titik, nggak usah nyinggung-nyinggung sih, nggak ini ilmunya nggak nyampe, nggak usah gitu. Itu bahaya. Karena kita ilmu itu luas gitu. Jadi sudah jelas Imam Nawawi menyebutkan annal tarawih afdalu minal rotibah. Jelas itu. Nah, jadi ini ikhtilaf gitu. Kalau kamu ikut yang itu ya monggo, ikut yang nggak begitu juga monggo, terserah. Sesuai dengan selera dan kemampuan kan gitu. Annal tarawih afdalu minas sunan ar-ratibah. Qala al-qadhi Abu Thayyib. Ini kalau ngehebat enggak dinukil pendapatnya. Paham ya? Wis, mulai sekarang yang bisa kita ambil jangan suka meremehkan orang. Yang kedua, habis Isya salat sunnah 4 rakaat. Pahalanya sama dengan Lailatul Qadar. Karena ka'idli Lailatul Qadar. Hadisnya banyak, rawinya banyak, redaksinya banyak. Mentok-mentok hadis hasan, mentok-mentok elek gitu. Kalaupun dhaif, hasan dia. Akan menjadi hasan di ghairihi. Ya saya kira demikian, semoga kita bisa istiqomah salat sunnah.